Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Dwi Samsu dari kelas 11 5. Jadi di sini saya mau mempresentasikan terkait dengan peradaban Mesir kuno. Jadi beberapa waktu lalu itu anggota kelompok saya udah ada beberapa yang presentasi dan saya nggak bisa karena saya dispen. Jadi mungkin sekarang saya manfaatkan untuk presentasi terkait dengan peradaban Mesir kuno. Jadi untuk peradaban Mesir kuno itu dari kondisi atau letak geografisnya itu ada di semenanjung, bukan semenanjung, apa ya? Dia tuh berada di aliran di apa sih namanya? Intinya dia berada dekat dengan Sungai Nil. Jadi Sungai Nil adalah sumber kehidupan utama bagi Mesir kuno atau bagi peradaban Mesir kuno. Banjir tahunan sungai ini membawa lumpur subur yang membuat tanah ini maksud saya tanah di sekitar sungai sangat cocok untuk pertanian. Jadi pada peradaban Mesir kuno ini Sungai Nil nih sangat berjaya dan segala hal yang menjerumuskan tentang kemakmuran itu ada di Sungai Nil. Jadi ada bahkan waktu itu ada seseorang yang menyatakan bahwa Mesir ini adalah hadiah dari Sungai Nil, saking makmurnya Sungai Nil. Nah, nggak hanya ada Sungai Nil aja, tapi ada lembah Sungai Nil. Nah, lembah Sungai Nil merupakan daerah yang sangat subur, menjadi pusat permukiman dan pertanian. Lebar lembah ini bervariasi antara 15 hingga 20 km di kedua sisi sungai. Jadi di sebelah sisi sungai itu ada lembah yang namanya lembah Sungai Nil dan lebarnya itu antara 15 hingga 20 km di kedua sisi sungai. Jadi 15 sampai 20 baru si apa ya? Lembahnya gitu. Oke, lanjut. Jadi di peradaban Mesir kuno pun adanya sistem kepercayaan gitu. Nah, sistem kepercayaan Mesir kuno ada itu bisa disebut politeisme ya. Politeisme itu adalah menyembah banyak dewa-dewi. Nah, di peradaban Mesir kuno masyarakatnya tuh mengenal hampir 2000 dewa-dewi gitu. Tapi ada dewa-dewi yang nasional, ada juga yang bersifat lokal. Kalau misalkan nasional itu semua masyarakat menyembah dewa-dewi tersebut. Sedangkan kalau misalkan bersifat lokal itu artinya disembah rakyat Mesir dan dari kalangan tertentu gitu. Jadi nggak semua, nggak kayak nasional gitu. Terus sistem kepercayaan kan banyak banget ya. Dewa-dewi di Mesir juga banyak banget. Nah, ada beberapa dewa-dewi yang disembahnya gitu. Yang pertama ada Amun. Amun adalah raja para dewa. Terus ada Re, itu dewa matahari. Su, dewa udara. Set, dewa gurun, badai, dan bencana. Osiris adalah dewa hakim di alam baka. Dan Min adalah dewa kesuburan dan lain-lainnya. Nah, ada hasil kebudayaan dari si peradaban Mesir kuno. Nah, yaitu yang pertama adalah tulisan hierograf. Nah, tulisan hieroglif. Jadi tulisan hieroglif ini adalah tulisan-tulisan yang bersifat dengan simbol-simbol gitu. Jadi nggak kayak aksara atau gimana ya. Kalau aksara kan jelas ya. Sedangkan kalau hieroglif itu bersifat simbol-simbol, dan pada zaman sekarang tulisan ini tuh jarang diketahui sama orang-orang modern seperti kita. Nah, terus ada sistemnya, sistem kalender. Jadi sistem kalender juga ditemui pada masanya peradaban kuno ini. Lalu juga ada piramida. Nah, seperti yang kita tahu, piramida adalah sebuah bangunan atau sebuah batu raksasa berbentuk segitiga gitu. Dia tuh menjulang tinggi banget ke atas, dia gede banget, dan itu batu-batuan, teman-teman. Nah, piramida ini adalah berisi makam dari Firaun atau raja-raja yang ada di Mesir. Jadi nggak cuma raja-rajanya atau Firaunnya aja, tapi anggota keluarganya juga ada gitu. Nah, ada yang namanya Sphinx.
selanjutnya. Sphinx merupakan perwujudan Dewa Re. Dewa Re apa tadi teman-teman? Dewa Re itu adalah dewa matahari. Nah, biasanya Sphinx dibangun di depan piramida sebagai penjaga. Jadi, Sphinx itu sebagai simbol penjaga dari piramida atau si makam dari keluarga atau Firaun itu sendiri. Nah, hal itu sebagai lambang lindungan dewa matahari terhadap raja. Jadi, memang dewa matahari atau dewa Re itu melindungi makam-makam para raja atau makam-makam Firaun atau makam-makam keluarga Firaun bersifat dengan si patungnya itu. Nah, selanjutnya ada obelisk. Obelisk adalah bangunan batu berupa tugu yang digunakan untuk memuja Dewa Re. Dewa Re ini itu tadi dewa matahari yang berfungsi juga untuk mencatat kejadian-kejadian penting. Nah, di kejadian-kejadian penting ini yang ditulis di obelisk itu adalah tulisan hieroglif. Nah, menurut aku tulisan-tulisan ini tuh ditulis sama si rakyatnya itu sendiri gitu. Jadi ada kejadian penting, rakyatnya tuh atau masyarakatnya akan nulis di obelisk itu. Dan kalau misalnya dia ada sendiri, menurutku nggak mungkin juga sih gitu. Nah, di peradaban Mesir kuno itu juga dibagi jadi beberapa. Ada 3. Yang pertama adalah zaman Mesir kuno. Zaman Mesir tua. Zaman Mesir tua ini ada pada 3100 sampai 2134 sebelum Masehi. Lalu yang kedua ada zaman Mesir pertengahan itu pada 2040 sampai 1640 sebelum Masehi, dan zaman Mesir baru yaitu pada 1552 sampai 1069 sebelum Masehi. Nah, mungkin yang pembagian zaman peradaban itu aja yang bisa aku sebutin karena bukan materi aku gitu. Bukan materi saya, sorry Pak. Nah, ada juga kehidupan politik dari peradaban Mesir kuno. Nah, yang pertama adalah pradinasti. Nah, pradinasti ini ciri-cirinya adalah komunitasnya kecil yang berbasis otonom. Nah, terus juga lokal dan juga sumber penghasilannya itu dari pertanian. Jadi banyak pertanian yang mengalir. Terus ada juga kolaborasi awal antar pemimpin wilayah. Terus yang ketiga ada penyatuan Mesir dari hulu dan hilir. Jadi di Mesir itu waktu peradaban Mesir kuno itu ada namanya hulu dan hilir gitu. Jadi seingatku hulu itu yang dipegang sama Firaun, sedangkan hilir itu yang dipegang sama yang kerajaan Muslim gitu, terbalik ya. Nah, seingatku seperti itu. Terus juga ada yang kedua adalah dinasti awal. Dinasti awal ini ciri-cirinya adalah sistemnya pemerintahan terpusat, yaitu nggak ada tuh hilir-hilir. Terus ada Firaun sebagai penguasa yang mutlak, terus juga wazir sebagai tangan kanan Firaun, dan juga peran penting agama. Jadi pada dinasti awal ini agama itu bersifat perannya penting banget gitu teman-teman. Nah, terus selanjutnya adalah kerajaan lama. Jadi kerajaan lama Mesir kuno itu merujuk pada periode awal kejayaan Mesir. Nah, sekitar 2686 sampai 2181 sebelum Masehi. Nah, yang juga kerajaan lama ini juga sering banget disebut namanya Old Kingdom, teman-teman. Nah, dari kerajaan lama itu ciri-cirinya dia berlangsung dari dinasti ketiga hingga ke-6, itu cukup lama. Terus juga disebut juga zaman piramida karena banyak piramida besar yang dibangun pada zaman ini. Terus Firaun tuh dipandang sebagai dewa yang hidup di bumi. Jadi dia tuh penguasa absolut gitu. Terus juga ada pusat pemerintahan di Memphis. Memphis tuh sebagai ibu kota waktu itu. Terus ekonomi perdagangannya berbasis pertanian gitu. Jadi pertanian sebagai perdagangan batu, tembaga dan lainnya. Terus ada periode menengah pertama Mesir. Jadi ini adalah masa transisi setelah runtuhnya kerajaan lama atau Old Kingdom sekitar 2181 sampai 2055 sebelum Masehi.
seperti itu. Nah, era di menengah pertama ini ciri-cirinya adalah disebut era menengah karena menjadi masa di antara dua zaman kejayaan, yaitu kejayaan lama dan kejayaan tengah atau kerajaan tengah. Kerajaan lama, kerajaan tengah. Nah, era ini ditandai dengan perpecahan politik dan instabilitas, terus pemerintah pusat lemah. Jadi pemerintah pusat yang waktu pas kerajaan lama itu tuh kokoh gitu, dia tuh lemah nih di sini karena kekuasaan jatuh ke tangan gubernur daerah atau yang disebut sebagai nomarch. Nah, terus juga banyak konflik internal antara antar masyarakatnya, terus gagal panen karena banjir di Sungai Nil. Terus ada juga kerajaan pertengahan ini atau yang disebut Middle Kingdom berlangsung sekitar 2055 sampai 1650 sebelum Masehi dan dikenal sebagai masanya kebangkitan dari peradaban Mesir kuno di periode menengah pertama. Terus kerajaan pertengahan ini dimulai ketika Mentuhotep II dari dinasti ke-11 menyatukan kembali Mesir. Terus dikenal sebagai zaman stabilitas politik, kemajuan seni, sastra, dan teknik irigasi. Jadi pada kerajaan pertengahan ini tuh dari dia jatuh terus dia bangun lagi gitu. Nah, pusat pemerintahannya di Tebes lalu pindah ke Itzutawi atau dekat Fayum. Oke, pada dinasti ke-12. Selanjutnya ada bangsa Hyksos. Bangsa Hyksos adalah kelompok pendatang dari Asia Barat yang kemungkinan dari Levan atau Palestina yang menguasai Mesir pada periode menengah kedua sekitar 1650 sampai 1550 sebelum Masehi. Sorry, aku nggak bisa jelasin banyak-banyak karena ini bukan materiku. Terus nama Hyksos berasal dari bahasa Mesir kuno Heka Kasut yang berarti penguasa negeri asing. Terus mereka kemungkinan campuran dari bangsa Semit, Hurrian, dan Amorite. Masuk ke Mesir secara bertahap melalui perdagangan dan migrasi, lalu mengambil alih kekuasaan di delta Nil Timur. Lalu selanjutnya ada kerajaan baru Mesir kuno atau yang disebut New Kingdom adalah periode kejayaan terbesar Mesir yang berlangsung sekitar 1550 sampai 1070 sebelum Masehi. Nah, ciri-ciri kerajaan baru ini adalah dimulai setelah Ahmose I dari dinasti ke-18 mengusir bangsa Hyksos dan kerajaan Hyksos dari delta Nil. Nah, disebut juga zaman kekaisaran karena Mesir menjadi negara adidaya di timur dekat. Nah, ibu kota di Tebes itu awalnya tuh di Tebes, kemudian ada pusat administrasi di Ramses. Lalu masa ini dikenal dengan firaun besar dan monumen-monumen yang megah. Terus ada juga dinasti Smandes. Dinasti Smandes merujuk pada dinasti ke-21 Mesir kuno yang dimulai oleh Smandes I sekitar 1077 sampai 1052 sebelum Masehi. Ini dikenal awal periode menengah ketiga, masa ketika Mesir tidak lagi dipersatukan secara kuat seperti pada masa kerajaan baru. Lalu selanjutnya ada dinasti Ptolemaios. Oke. Jadi inilah dinasti terakhir yang memerintah Mesir kuno sebelum menjadi provinsi Romawi mereka. Mereka berkuasa dari 305 sampai 30 sebelum Masehi dan berasal dari keturunan Yunani Makedonia, bukan asli dari Mesir. Jadi ini kayak migrasinya gitu. Nah, adanya akhir kejayaan di Mesir kuno terjadi pada tahun 30 sebelum Masehi ketika Mesir ditaklukkan oleh Romawi setelah kekalahan Cleopatra 8 dan Cleopatra 7 dan Mark Antony dari Octavianus yang kelak menjadi Kaisar Augustus. Peristiwa ini menutup seluruh sejarah panjang Mesir sebagai
negara yang dipimpin Firaun selama lebih dari 3000 tahun. Nah, ada juga kronologi menuju akhirnya kerajaan atau zaman-zaman di peradaban Mesir kuno, tapi aku nggak bisa sebutin karena itu bukan karena itu bukan materiku gitu. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Riki, selamat sehat.